Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya dengan judul Konsep Biaya Dibayar di Muka dalam Akuntansi Perpajakan. Biaya dibayar di muka. Biaya bayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga, karena jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam arti parancal. Segala biaya bayar di muka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atau biaya bayar di muka tersebut. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. Berikut ini jenis biaya bayar di muka yang bisa dilakukan untuk bisnis, diantaranya ada Diantaranya ada 8. 1. Prepaid rent. Biaya sewa gedung atau kendaraan. Hal ini dibayar sebelum bangunan digunakan. 2. Prepaid insurance. Biaya asuransi bisnis kecil. 3. Prepaid salaries. Biaya untuk gaji dibayar di muka. 4. Prepaid interest. Biaya beban bunga dibayar di muka. 5. Beban pajak. 6. Tagihan utilitas. 7. Iklan dibayar di muka. 8. Lisensi dibayar di muka. Apa saja yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka? Berikut ini adalah penjelasannya. Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. 1. Sewa. Membayar uang komersial sebelum menggunakan. 2. Polis asuransi bisnis kecil. 3. Peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. 4. Gaji (kecuali jika Anda menunggak gaji). Taksiran pajak, beberapa tagihan utilitas, beban bunga. Metode pencatatan dibayar di muka. Yang perlu dilakukan setiap akhir bulan setelah membuat jurnal penyesuaian adalah membuat laporan ayat jurnal penyesuaian. Walaupun biasanya hal ini akan diminta oleh internal audit untuk pengecekan, namun tidak ada salahnya kamu membuat laporan jurnal penyesuaian bila bisnismu tidak mempunyai internal audit, maka kamu dapat melakukannya sebagai bagian dari pengendalian. Cara ini dilakukan supaya biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan andal dan akurat, sehingga pembebanan atas biaya bayar di muka tidak sampai kurang atau salah dalam penyajian di laporan keuangan, baik dalam laporan laba rugi atau neraca.
Contoh biaya dibayar di muka. Kamu memberi polis asuransi untuk bisnismu dalam 1 tahun dengan harga 2.100.000. Kamu membayar polis asuransi ini menggunakan bayar di muka dan akan menggunakannya sepanjang tahun berjalan. Pada saat kamu memberi polis asuransi, maka akun biaya bayar di muka berada di debit karena menunjukkan peningkatan aset. Langkah selanjutnya, kreditkan akun kas untuk menunjukkan penurunan nilai kas yang kamu miliki. Ini adalah contoh jurnalnya. Hal yang kamu lakukan setiap bulan adalah menyesuaikan akun dengan jumlah polis asuransi yang kamu gunakan. Jangka waktu polis asuransi tersebut adalah 1 tahun. Maka total biaya LP 2.100.000 dibagi 12 sehingga kamu mengeluarkan biaya 100 LP 175.000 setiap bulan. Tujuan biaya dibayar di muka. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak. Biaya dan pajak dibayar di muka. 2. Untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. 4. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. 5. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam kurung Pak Budi PSHK. Kesimpulan dari konsep biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar di muka ini dapat dicatat dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Perusahaan harus memilih salah satu dari pendekatan tersebut. Tidak boleh menggunakan kedua-duanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting point pencatatan dan pada ayat jurnal penyesuaian. Sekian, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.